Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fahimna kama fahamta Sulaiman. Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, sama kita dapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat melaksanakan syariat-syariat yang telah digariskan untuk kita semua. Malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita kitab Al-Hikam sampai pada halaman 233 dengan tema la yukhriju syahwata minal qalbi illa khaufun muz'ijun aw syauqun muqlaq. Ibnu Athaillah memberikan hikmah kepada kita. Sebelumnya telah dibahas tentang hawa nafsu, di mana dikatakan bahwa ketika hawa nafsu sudah menempel, sudah menguasai atau mengambil tempat di hati kita, maka itu menjadi penyakit yang susah untuk disembuhkan. Dan di sini masih terkait dengan hawa nafsu, la yukhriju syahwata. Hawa nafsu itu kecenderungan untuk berbuat haram. Bagaimana? Caranya adalah dengan kita merenungi tentang keagungan Allah, tentang kemahakuasaan Allah. Dan Allah telah mengancam, Allah itu au syauqun selalu dekat, ingin selalu bersama, senang melihat senyumnya, senang mendengarkan ceritanya, saling mendengarkan. Itu namanya isyarat. Kebaikannya. Manusia, orang yang sudah pada derajat level tinggi spiritualnya, Allah Subhanahu wa taala semua kita bisa merasakan khauf, takut, karena kita takut pada yang itu khauf. Kalau kita mau ke pasar tapi kita tahu di pasar ma'ana minal wizri, khauf adalah hati kita ini tidak nyaman karena kita sadar akan dosa-dosa kita.
kita takut nanti mendapat azab. Yang orang kesalahan tidak itu, kita mesti merasa bahwa baca syahwat yang haram. Akunil huruf, ketika hati kita kolak, kita sebentar lagi bulan puasa, ada hidangan kolak, tapi bukan itu maksudnya. Kolak itu kolakun ya, bukan, mungkin saya nggak tahu apakah ada kaitannya nama kolak di bulan puasa itu dengan kolak ini apa tidak ya. Apa karena kalau kita mau buka puasa itu hati kita tidak nyaman sebelum ada hidangan. Nah, ketika ada kolak itu kemudian ini kolak gitu. Jadi kita nyaman lagi gitu ya. Apakah itu saya nggak tahu. Tapi kolak itu adalah perasaan hati yang tidak nyaman ya, karena kerinduan. Merindukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah melihat kita ketika kita sedang sholat, Allah melihat kita ketika kita sedang sholat, inilah yang sering kalau orang sholat itu kemudian tapi ada yang kenapa? Ya kira-kira karena sholatnya belum sehingga sholatnya belum bisa mengubah hatinya, sholatnya masih belum khusyuk sehingga belum berpengaruh khusyuk. Dasar kita ini baru ingin tentang Allah Maha Kuasa, Allah Maha semuanya, Asmaul Husna yang itu yang akan membantu kehusyuan kita. Pengetahuan kita tentang Allah maka dimulai. Yakun khawfu ghairu muz'ajin wa syauqu ghairu muqlatin fala yufidani tarka la tawajjuhan. Tapi atau saya belum pada sampai gitu ya.
al-ilmu bi annaha la yuhibbul wa la yuqbilu ala sahibi. Wala yuqbilu ala sahibihi, yang punya hawa nafsu itu, kitanya itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan walidzalika qala kama, bagaimana kita tidak boleh tidak suka pada perbuatan kita tidak ikhlas bukan karena Allah. Kita beribadah, mulut kita bilang lillahi ta'ala karena Allah, tapi sebenarnya dalam hati kita dua atau lebih yang bersamaan, itu mustarak. Raja mustarak itu adalah kalau kita, karena di situ bisa bersama-sama. Tapi kalau banyak satu bukan mustarak. Kalau 2, 3, 4 lebih itu mustarak. Begitu juga amal kita, ibadah kita. Ketika ibadah Allahul amal al mustaraka. Kadzalika yuhibbul qalba, hati kita masih mengaku ada Allah satu, tapi bergantung pada hal yang lain, masih ibadah kita dianggap mustarak. Pertama ar-riya, kita riya, kita suka tapi supaya dipuji orang, supaya mendapat kredit di hadapan manusia. Kita dibuat supaya tahu itu beneran, boleh, nggak apa-apa. Allah dibuat rajin ke masjid, misalnya tahsinul amal wa takallum hayat. Jadi pergerakannya orang ibadah. Yang ketiga bahwa ru'yah amal ujub itu saya sudah ibadah, saya tidak pernah tinggal 5 waktu, saya bersedekah, saya puasa, tapi kemudian merasa besar. Kita tetap, meskipun kita masih yakin belum khusyuk banget, kita terus lakukan, nanti lama bisa khusyuk. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menikmati beribadah yang sebanyak-banyak dari bulan Ramadan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas ibadah-ibadah yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila thoriq, wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.